Mbak Tessa, gimana nasib Loli? Katanya Loli mau dilaporkan. Aduh, iya ya. Loli mana mamanya lagi ada masalah, lagi di sana, lagi di Polda. Terus tadi ada himbauan dari pengacaranya Cadel, Kang Semir, katanya Loli muncul, katanya Loli ngerubah apalah, dirubah gitu. Hai, apa yang dirubah sama Loli, guys? Loli ngerubah apa? Masa sih anak di bawah umur bisa ngerubah-ngerubah? Terus berhadapan lagi dengan ini ya, dengan bapak-bapak yang terhormat. Masa sih dia bisa ngerubah-ngerubah gitu? Dia tuh belum 18 tahun loh. Masa berani sih ngerubah-ngerubah? Aku sih, kalau aku pribadi, aku sih nggak percaya ya Loli ngerubah-ngerubah itu gitu ya. Kalau aku ditanya, karena aku biasa ya, aku seorang ibu, nggak mungkin anak yang di bawah umur bisa senekat itu ngerubah-ngerubah gitu ya. eh Gini sih, jangan sampai karena mamahnya lagi di sana, terus sepertinya ini nih, seperti kayak membujuk-bujuk gitu, kayak membujuk-bujuk, jadi atau kayak menakut-nakutin seorang Loli yang sekarang tuh lagi sendiri gitu ya. Ya aku sih prihatinnya situ, aku dari segi orang tua memandang ya, jika anak gadis akunya lagi nggak di rumah, terus akunya misal lagi keluar kota nih lama, anak gadis aku ditakut-takutin, yang pasti aku akan marah ya gitu loh. Kenapa harus ditakut-takutin begitu sih? Karena mungkin karena anak gadis aku sendirian di rumah, lagi ya biasa kapan lagi bil kan, dibujuk-bujuk, kalau nggak mumpun dibujuk-bujuk, ujung-ujungnya seperti takut-takutin gitu. Jadi kayak sinetron ya guys, kayak di sinetron atau kayak di film-film, kayak ada skenario-nya gitu. Gini sih menurut aku ya, emang gak kasihan lihat Loli sekarang, mana dia harus mengurus adik-adiknya yang dua, yang kecil juga masih di bawah umur jauh gitu ya. Kasihan lah, prihatin lah gitu ya. Janganlah sepertinya gini nih, hei Loli, lu nggak takut seperti emak lo gitu? Janganlah kayak gitu ya. Kalau aku sih jangan kayak gitu. Aku menghimbau, kasihan psikis ini anak di bawah umur ya, anak di bawah umur, kasihan psikisnya nanti ke depannya gimana. Kasihan juga dia kalau mendengar kayak gitu. Kalau kita yang kayak gini, kalau kita yang udah dewasa digituin, kita paling bilang ya elah lu mah gitu kan. Tapi kalau namanya dia di bawah umur gitu kan, dia masih remaja, terus yang mana dia akan mengadu ke orang tuanya kita tahu ya nggak ada di rumah, kan kasihan nanti ini anak gimana mentalnya, serba ketakutan, serba bingung, serba salah. Dia mau muncul dia bingung, dia nggak muncul dia bingung. Itu aku pikir nanti kasihan mental anak gitu loh. Di situ aku lihat janganlah, aku himbau jangan begitulah. Jangan mamahnya nggak ada, kalian hajar psikisnya gitu loh. Ibaratkan aja kalian punya anak kalian tuh ada di bawah umur gitu, terus kalian di rumah nggak ada orang ya, kalian menghajar psikisnya begitu, kasihan loh. Biarin dia konsen, biarin dia tenang, biarin dia konsen mengurus adik-adiknya, biarin dia konsen menjadi pengganti orang tuanya gitu. Nggak usah lah kalian seperti di luar itu, seperti berbondong-bondong, beramai-ramai untuk kayak untuk ini ya, kayak untuk nge-brainwash dia kembali gitu loh. Kasihan sih. Aduh, aku jadi bingung ya, kalau aku pikir-pikir nggak berkesudahan ya. Jadi kayak apa ya? Jadi kayak drama yang nggak berkesudahan, yang nggak habis-habisnya gitu. Sudah mamanya dihajar, sudah mamanya gitu. Kita masih menganut praduga nggak bersalah ya. Saya tetap masih menganut praduga nggak bersalah, karena saya merasa saya seorang ibu, saya tidak mungkin melakukan hal-hal yang seperti yang dituduhkan gitu ya. Saya berpikir sama seperti Nikita, tidak mungkin melakukan hal-hal yang dituduhkan. Itu aja dulu saya masih sebelum adanya sidang, saya masih menganut praduga tidak bersalah gitu ya. Jadi menurut saya sudahlah, stop. Himbauan dari saya seorang ibu, stop buat kalian di luar sana yang mencoba membujuk-bujuk, yang mencoba sepertinya aku melihat seperti kayak ada
menakut-nakutin jadinya gitu loh, menakut-nakutin dengan indikasinya seperti kamu nanti akan masuk penjerong nih kalau kamu nggak ngikutin omongan saya. Indikasinya begitu, karena kacamata saya sebagai seorang ibu, sebagai seorang ibu yang peduli akan anak gadis, seorang ibu yang peduli akan anak gitu, apalagi ini anak perempuan ya. Anak perempuan itu nggak sekuat mentalnya sekuat anak laki-laki. Bagaimanapun juga anak perempuan itu tetap mentalnya itu melankolis saya, sekuat-kuatnya. Ini kayak gue nih, gue ngomong gini, tapi kalau dihadapin kasus gue tetap sedih, melankolis. Begitu juga ini kita yang sudah dewasa, gimana Loli yang masih di bawah umur gitu. Kalau kalian di luar sana kasihan sama Loli, menurut aku sih nggak usah lah lakukan gitu-gitu guys, nggak usah lah saya. Ya ingatlah kamu juga punya anak perempuan loh. Ya Allah, kenapa ngantuk mulu? Kamu juga punya anak perempuan di sana, ngapain sih harus kayak kalau bahasa Medannya tuh kayak menggertak-gertak gitu loh, kayak menggertak-gertak nih gitu kalau bahasa Medannya ya gitu. Aku nggak ngerti deh bahasa sini apaan, jadi kok kayak gertak-gertak sih. Wah, ayo kamu ikutin saya, kalau kamu nggak ikutin saya nanti kamu saya tahan seperti mama kamu, ayo kamu harus mengikutin saya, kan gitu loh. Mentang-mentang di sana mamanya nggak pegang handphone, ya koordinasinya udah pasti agak susah kan. Jadi kasihan ini fisikisnya anak lah, pikirin ya gitu loh. Kalian nggak mikirin dia tuh seorang sekarang Loli itu di rumah jadi kayak apa, jadi bapak juga buat adik-adiknya, jadi mama juga buat adik-adiknya. Emang kalian nggak kasihan? Ini bulan puasa loh ya, bulan puasa. Coba kalian bayangkan bulan puasa, anak kalian bulan puasa ya, di bawah umur, harus menjadi mama, harus menjadi bapak untuk adik-adik yang di bawah umur juga ya. Mana mau lebaran juga ya, walaupun berapa hari lagi yang pasti kan kita insya Allah menuju lebaran. Bayangkan gimana nanti seorang anak nih yang belum dewasa nih gitu. Itu aku gemes banget loh kalau kayak gini, bener jujur gua gemes banget. Ngapain sih gitu kalian bisa kayak seperti ngeledek-ledekin, seperti nakut-nakutin Loli gitu loh. Ngapain sih gitu loh. Kan bisa ini ya, bisa mungkin bisa dari aku saat ini masih nggak yakin kalau Loli katanya Loli ngerubah semua penjelasannya begini nggak sesuai begini. Itu kan menurut yang aku lihat gitu. Tapi tetap aku tuh tidak percaya seorang Loli anak di bawah umur bisa melakukan itu, betul. Aku tuh ininya emosi tidak percaya itu banyak. Aku mau logika, apalagi kalau udah menyangkut anak ya, menyangkut anak. Di sini bayangkan, sekali lagi gue bilang bayangkan, dia sekarang Laura sekarang menjadi di rumahnya itu menjadi seakan-akan menjadi pengganti ayah, seakan-akan menjadi pengganti emak ya, untuk adik-adiknya yang kecil gitu. Mana sih pikiran kalian gitu loh. Kok kayak aduh, bulan puasa tapi kok kayak nggak pada punya hati ya. Gue aja bulan puasa lemes, gue gitu mau kemana-mana lemes, mau bergerak kemana-mana lemes. Jangan kan bergerak mau kemana-mana ya, mau ke ruangan lain aja gue lemes banget gitu loh. Gue tuh pengennya duduk, mojok, diem gitu loh. Terus kalian bayangin Loli juga lagi berpuasa ya. Terus bayangin kalau dengan melihat sekarang berseliwerannya berita-berita gitu, kalau Loli nanti nggak ini, nanti akan di penjerong gitu. Gimana sih kalian punya anak nggak sih? Ada nggak sedikit rasa iba kalian kepada anak yang orang tuanya nggak di rumah? Ada nggak sih rasa iba kalian? Mana ada juga harus menghadapi adik-adiknya. Gimana kalau adiknya juga bertanya tentang di mana orang tuanya, di mana mamanya, di mana aminya. Iba lah sedikit aja iba. Kenapa sih? Susah banget ya buat iba. Ya, semoga kamu yang nakut-nakutin Loli, semoga udah deh insyaf bulan puasa, bisa nggak nanti abis Ramadan, abis Lebaran, bisa nggak? Bulan puasa loh. Kalau gue, himbauan loh ini dari seorang ibu.
kamu juga seorang orang